Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidi al-ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini Allah kembalikan umur kita, Allah berikan ruh kita, kembalikan ruh kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, dan ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan dan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pagi ini kita masuk kepada halaman 144 pada poin yang ke-80. Setelah kita membahas tentang fadail as-sahabah atau fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk kepada pembahasan yang ke-80 ini atau poin yang ke-80 ini adalah tentang 10 sahabat Nabi. Wa nashhad lil 'ashrati bil jannah, bahwa kita bersaksi bagi 10 sahabat yang telah disebutkan Rasul surga. Kama syahida lahumun Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi kita bersaksi atas mereka. Ada 10 sahabat yang mana 10 sahabat ini adalah yang disaksikan oleh Rasulullah, yang dipersaksikan oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Faqala Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini. Lalu dia menyebutkan pada poin yang ke-81, wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Setiap orang yang disaksikan oleh Rasul, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW surga, maka kita harus mengatakan, karena inilah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dibangun di atas pemahaman as-salafil ummah, para sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan olehnya bahwa mereka di dalam surga, maka kita sebutkan seperti mana Nabi
sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kaqaulihi Al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua penghulu pemuda penghuni surga. Artinya bahwa mereka berdua juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu li Thabit ibn Qais innahu min ahli jannah. Selain dari 10 sahabat tadi, siapapun yang disaksikan oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam surga, kita yakini. Pada poin yang ke-82, wala nadzim, ini sebuah kaidah penting di dalam memahami ini sehingga kita tidak melenceng. Wala nadzim li ahadin min ahli al-qiblati bi jannati wala nar illa man jazima lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinna narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Ini sebuah kaidah agar tidak semua orang mengaku-ngaku penduduk surga, ya. Bahwa tidak boleh kita memastikan seseorang dari ahli qiblah, dari umat Muhammad ini, bahwa dia adalah penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali yang telah disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap bagi yang berbuat baik, ya, surga baginya, dan kita khawatir bagi orang yang berbuat buruk adalah neraka baginya. Ini kaidah. Maka kita bisa meninggal sefulan, misalnya Pak Yogi meninggal sefulan, oh dia penghuni surga, ya, kita tidak bisa pastikan itu, ya kan? Tidak bisa kita pastikan. Kita berharap dia penghuni surga. Misalnya dia pergi melakukan sesuatu, ya, maka kita sebutkan as-syahid fulan, kita tidak bisa pastikan, ya. Ya, tapi kita berharap narju dzalika annahu min ahli al-jannah. Itu akidah kita. Baik. Lalu berkata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, asy-syahadatu bil jannati aw bin nar. Pembahasan tentang memberikan persaksian, ya, tentang surga dan neraka. Asy-syahadatu bil jannati aw bin nar laisa lil aqli fiha madkhal. Beliau menjelaskan bahwa persaksian tentang surga dan neraka tidak ada peran akal di situ. Itu pada tidak ada akal di situ yang mengatakan fahiya mauqufatun ala syara', bahwa surga dan neraka itu harus ditentukan berdasarkan syariat. Tidak ada yang bisa memastikan. Faman syahida lahu syari' bidzalik, kalau syariat mengatakan, kalau syariat itu berarti kan dalil. Kalau dalil ada yang menyebutkan bahwa dia adalah penghuni surga, maka kita katakan, ya. Seperti mana tadi Abu Bakar di dalam surga apa tidak? Insya Allah dalam surga. Dari mana kita tahu? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar di dalam surga? Naam. Ali dalam surga? Utsman dalam surga? Naam, karena Nabi yang mengatakan. Ini maksudnya. Persaksian tentang surga tidak bisa kita sebutkan kecuali berdasarkan syariat. Oh Ustaz, dia kan baik, dia kan telah berjuang, dia kan telah melakukan ini dan itu. Naam, semoga itu mengantarkan dia menjadi sebab dia masuk surga. Datang rahmat Allah kepadanya, kemudian rahmat Allah masukkan dia ke dalam surganya. Waman la fala, yang tidak disaksikan atau disebutkan oleh syariat tidak kita katakan. Walakin narju lil muhsin wa nakhafu al musi. Tapi disinilah poin pentingnya kata Syekh Shalih Fauzan, kita berharap orang yang berbuat baik, orang saleh, orang telah mewakafkan hartanya, yang telah berjuang dengan ilmunya, semoga keikhlasan membungkus seluruh perjuangannya, dan itu yang mengantarkan dia kepada rahmat Allah, kemudian dengan rahmat Allah dia masuk ke dalam surga. Tapi memastikan fulan min ahli jannah itu tidak bisa. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nar ila qismaini 'ama wa khassa. Nah, di sini lebih dirinci lagi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, memberikan persaksian
penghuni surga atau bukan, atau penghuni surga atau neraka, itu terbagi kepada dua, secara umum dan khusus. Secara umum, kata beliau, yal mu'allaqatu bil wasf. Secara umum kita kaitkan dengan sifat-sifat umum. Maksudnya seperti apa? Seperti an-nashhad li kulli mu'min bi annahu fil jannah. Dan kita meyakini bahwa setiap mukmin nanti di dalam surga. Apakah nanti dia diazab atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi seperti mana yang kita pahami dari hadis Nabi SAW, bahwa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini sifat umum, bahwa orang beriman masuk surga insyaallah, berdasarkan hadis Nabi SAW. Au likulli kafir bi annahu finnar. Kita meyakini bahwa setiap orang yang kafir dalam neraka. Seperti mana ya Nabi juga mengatakan, kata Nabi SAW, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi ya la yu'min. Siapapun dari Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalahku, tentang risalah Rasulullah SAW, hari ini tidak ada yang tidak tahu. Orang Yahudi tahu bahwa akan ada Nabi di akhir zaman, namanya Ahmad. Dalam kitab mereka juga disebutkan, dalam agama Nasrani juga disebutkan namanya Ahmad. Mereka meyakini itu. Ma min yahudiyyin wala nasraniyin yasma'u bi famata, maka dia meninggal dan dia tidak beriman kepada Nabi SAW, fahuwa finnar, atau kama qala Nabi SAW, maka dia dalam neraka. Kita katakan mereka orang kafir dalam neraka, iya, berdasarkan nas ya hadis Nabi SAW, au nahwi dzalika min al-awsaf allati ja'alha asy-syari' sababan lidukhulil jannati aw an-nar. Ini sifat umum. Orang beriman secara umum di dalam surga, dan orang kafir secara umum dia di dalam neraka. Itu kita yakini. Adapun sifat-sifat khusus, wayal mu'allaqatu bi syakhs, terkait dengan perorangan seseorang, mith an nashhad li syakhsin muayyan, kita bersaksi untuk seseorang nih, seseorang bi annahu fil jannah, kita katakan dia ini masuk surga. Aw li syakhsin muayyan bi annahu finnar, atau bersaksi untuk seseorang kalau dia ini dalam neraka. Falanu ayyan illa ma ayyanahu Allahu aw rasuluh. Dalam bab ini sekali lagi tidak boleh kita memastikan, menunjuk seseorang dia penghuni surga atau penghuni neraka. Ini seseorang, perorangan. Kalau orang beriman sudah di dalam surga, orang kafir di dalam neraka. Tapi perorangan seperti mana Nabi sebutkan, Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dalam surga. Kita katakan perorangan itu berdasarkan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini Pak Egi? Memberisikan persaksian itu secara umum ada dua, adalah secara umum dan secara khusus. Baik. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, al-mu'ayyanuna min ahli jannah kathirun. Orang-orang yang telah disebutkan dari penduduk surga itu banyak sekali, kata beliau. Di antaranya 10 yang telah diberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Wa khussu bihadzal wasf, dan dikhususkan mereka ini. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi hadisin wahid. Nabi menyebutkan mereka dalam satu hadis. Ya, sebutkan urutan-urutan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah ila akhir hadis. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Wa qad sabaqa al-kalam 'ala al-khulafa al-arba'ah. Kata Syekh Shalih Fauzan, pembahasan sebelum ini kita sudah sebutkan tentang siapa mereka dari 4 orang sahabat Nabi yang merupakan khulafa atau khalifah. Wa amal baqun fajama'u fi hadzal bait, maka disebutkan di dalam satu bait syair, Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Auf wa Talha wa Amir Fihir wa Zubair
Al-Mumaddah. Mari kita lihat satu persatu kata Syekh Shalih Al-Fauzan tentang siapa mereka yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini. Fa Talha, siapa Talha? Talha ibnu Ubaidillah. Dia adalah ibnu Ubaidillah min Bani Taim, ya, min Bani Taim ibn Murrah, ahadus thamaniyah as-sabiqina ilal Islam, termasuk dari 8 orang yang masuk Islam pertama itu termasuk Talha. Qutila yaumal Jamal, dia mati atau meninggal pada peperangan Al-Jamal fi Jumadal Akhirah, pada bulan Jumadal Akhir pada tahun 36 Hijriah, usianya 64 tahun. Ini kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nabi menyebutkan umur umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Dan subhanallah, orang-orang terhebat yang mengelilingi Rasulullah itu usianya sesuai dengan usia Rasulullah SAW. Usia Nabi 63, Abu Bakar wafat 63, Umar wafat pada usia 63. Subhanallah. Utsman lebih dari itu, ya. Ali juga ya lebih daripada itu. Aisyah ibunda kita 63 tahun. Talha ya 64 tahun. Ya subhanallah, ini usia-usia yang telah disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Az-Zubair, siapa Az-Zubair? Wa huwa ibnul Awwam min Bani Qusay ibn Kilab ibni ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini adalah anak daripada bibi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Az-Zubair ya dikenal dengan Hawari, orang yang pembela Nabi alaihi salatu wassalam. Insarafa yaumal Jamal an qitalin ala an qitali Ali. Ini memang berbeda ya, bahwa dia berangkat pada peperangan Al-Jamal untuk memerangi Ali. Falaqiyahu Ibnu Jurmuz faqatalahu, maka dia bertemu dengan Ibnu Jurmuz dan dibunuh oleh beliau. Maka beliau meninggal pada Jumadi al-Ula 36 Hijriah, usianya 67 tahun. Masih dalam lingkaran ya, 60 sampai 70. Abdurrahman ibn Auf, siapa beliau? Min Bani Zuhra ibn Kilab, wafat pada tahun 32 Hijriah, usianya 72 tahun. Wa dufina bil Baqi, Allahu Akbar, beliau meninggal di usia 72 dan dikuburkan di Baqi al-Gharqad, pekuburan kota Madinah. Abdurrahman ibn Auf terkenal seorang sahabat yang sangat dermawan, ya, seperti Utsman menantu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Abdurrahman dengan harta yang dia miliki, dia beli banyak kebaikan, dia beli banyak kebaikan, ya subhanallah, sampai dengan kekayaan dia, dengan keuntungan dagangnya, dia tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur karena hari itu banyak keuntungan dagang. Dan kata dia sama istri bahwa keuntungan ini harus cepat keluar dari rumah kita. Artinya subhanallah, harus dibagi kepada yang membutuhkan. Begitulah kedermawanan Abdurrahman ibn Auf. Sebagaimana kita tahu kisah beliau ketika hijrah ke kota Madinah, ya, ketika dipersaudarakan dengan Rabi', kemudian beliau cukup mengatakan duluni ala suq, karena saudaranya dari golongan Ansar mengatakan, aku punya kebun, aku punya harta, aku bagi 2 dengan kamu. Aku punya istri 2, aku ceraikan, habis masa idahnya kamu nikahkan. Tapi Abdurrahman ya dengan kelihayannya, dengan kehebatannya, cukup mengatakan duluni ala suq, tunjukkan mana pasar. Ini seperti naluri dagangnya tinggi, ya, lihat pasar nampak peluang uang, tak perlu modal Pak Jogi. Disebutkan di awal datang itu, ya, hari pertama, hari kedua sudah mendapatkan keuntungan dari dagang oleh Madinah. Dia cukup ambil punya orang, dijualkan berkeliling, lalu dia mendapatkan kelebihan keuntungan dari apa yang dijualnya itu. Inilah Abdurrahman ini.
Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ibnu Malik ibn Bani Abdi Manaf ibn Zuhra, awal man rama bisahmin fi sabilillah, mata fi qasri bil Aqiq ala asrati amyalin minal Madinah. Ya, beliau ini adalah orang yang pertama melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di istananya, di tempatnya di Bil Aqiq, dengan jarak 10 mil dari kota Madinah, dan juga dikuburkan di Baqi usianya 82 tahun. Abdurrahman 72, Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah lebih panjang usianya selama 82 tahun. Sa'id ibn Zaid ibn Zaidin ibn Amr ibn Nufail al-Adawi kana minas sabiqina ila al-Islam, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Tufiya bil Baqi', dia juga dikuburkan, tufiya bil Aqiq wa dufina bil Madinah, dia juga dikuburkan di kota Madinah, wafat pada tahun 51 Hijriah, usianya lebih kurang 70 lebih. Tidak disebutkan berapa, tapi bid'a wa sab'ina, 70-an lebih kurang tahun usianya. Abu Ubaidah huwa Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah ibn Bani Fihr min as-sabiqin al-Islam, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, meninggal di Urdun ya pada wabah penyakit ta'un, ya, kemudian ta'un Amwas pada tahun 18 Hijriah, usia lebih kurang 58 tahun. Ini enggak panjang, 58 tahun ya. Nah, itulah Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa mimman syahida lahu an-nabi bil jannah al-Hasan wal Husain wa Thabit ibn Qais. Jadi selain dari 10 atau orang-orang yang disebutkan Nabi, 10 orang para sahabat tadi, maka ada orang disebutkan Nabi seperti Hasan cucunya Al-Husain. Kita tahu Hasan dan Husain adalah Masya Allah cucu Nabi SAW yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah Sayyida sababi ahli jannah. Jadi kita mengagungkan Hasan dan Husain seperti mana Nabi mengagungkan, mencintainya, tidak memisahkan antara Hasan dan Husain. Nah, hari ini kita tahu bagaimana sikap yang tidak bijak dari orang Syiah, hanya mengagungkan Husain tanpa menyebutkan nama Hasan, padahal cucu yang terbesarnya adalah Hasan, baru selahir setelah setahun setelahnya nama lahirlah Husain. Kita sudah sebutkan kemarin kenapa orang-orang Syiah terlalu mengagungkan Husain. Masih ingat? Karena Husain menikah dengan salah satu istrinya adalah wanita Persia, orang Syiah, orang Iran. Maka dia menganggap itulah yang menjadi kebanggaan mereka. Maka antum tahu kalau ke Madinah, ya, maka orang-orang Syiah tidak berangkat dan tidak berada di Masjid Nabawi kecuali di saat orang tidak sholat. Ketika orang-orang sholat, mereka keluar semuanya. Nah, itulah orang Syiah. Mereka ketika azan, mereka keluar, itu seperti keluarnya syaitan lari dari masjid. Ada? Itu orang Syiah, Pak Yogi. Jadi kalau di hari-hari kalaupun ada yang sholat, itu taqiyah. Untuk memperlihatkan dia sebagai kaum muslimin. Kalaupun mereka sholat nih, kita dapatkan orang Syiah, orang-orang Iran sholat, itu hanya taqiyah saja. Tapi pada umumnya kalau mereka di luar sholat baru ke Masjid Nabawi, atau ketika azan misalnya dikumandangkan, mereka berbondong-bondong keluar. Makanya subhanallah hari ini kebijakan pemerintah Arab Saudi, semoga Allah selalu jaga ya kerajaan Arab Saudi, ketika misalnya mereka memadati daerah pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq itu perang parit yang kita tahu ya, Khandaq itu. Kita tahu bahwa ide yang membuat parit itu siapa? Salman Al-Farisi. Itu orang mana? Orang Persia. Mereka lebih senang di situ duduk bahkan sholat di bebatuan-bebatuan itu. Entah apa agama mereka ini. Ya. Sekarang alhamdulillah pemerintah Arab Saudi membuat masjid besar di situ agar nantinya ketika salat datang mereka salat, tidak salat
ya di arah bebatuan-bebatuan yang tidak jelas itu, ya pegunungan batu, dan itu memang bekas tempat dulu pos-pos yang mana disitulah pasukan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW bertahan. Orang-orang Syiah lebih suka ke situ. Bahkan ya di situ sholat, duduk, masjid, nggak tahu entah apa yang dikerjakannya di situ. Nah sekarang negara Arab Saudi dengan segala prestasi besar mereka dalam negara itu, mereka buat masjid agar ketika mereka di situ tidak ada alasan untuk sholat, untuk sholat di luar masjid. Mereka bisa berangkat ke masjid. Begitu. Nggak bisa dilarang memang, karena memang kondisinya seperti itu. Nah kita lewat juga. Biasanya kalau kita berangkat umroh buat jamaah misalnya, kita melewati, kita jelaskan kepada jamaah ini adalah dahulunya tempat terjadinya perang Khandaq. Ya sudah, cuma dalam mobil kita tidak turun. Berbeda dengan orang Syiah, yang disitulah mereka ya ruku, sujud dan seterusnya. Maka Hasan dan Husain cucu baginda kita alaihi salatu wassalam disebutkan sayyida syababi al-jannah. Dan ini juga merupakan salah satu pelajaran mahal untuk kita sebagai orang tua, khususnya sebagai kakek, untuk menyebutkan sesuatu yang positif kepada anak dan kepada cucu kita. Nanti ini ke depan ini adalah orang hebat. Insyaallah seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang ahli Al-Quran, kita berharap lisan-lisan yang kita ucapkan kepada anak cucu kita itu harus lisan yang positif, ya, harus lisan yang positif. Jangan mengecilkan dia karena mungkin kesalahannya. Jangan anggap dia ya sesuatu anak-anak yang yang dengan kesalahannya lalu kita tidak berharap kebaikan kepada. Jangan. Maka ini adalah tauladan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, agar mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada murid kita, kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita ucapkan, ini cucu saya akan menjadi seorang ahli ilmu, seorang alim dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang Quran. Kita katakan, dan ini pelajaran mahal, dan kita dapatkan kehidupan Nabi bersama Hasan dan Husain ini sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan ketika Nabi berkhutbah, ya, maka datang kedua cucunya ini. Nabi SAW turun dari mimbarnya, lalu kemudian Nabi gendong, dan Nabi SAW sebutkan bahwa sesungguhnya ya bahwa anak dan harta itu adalah perhiasan. Ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ketika Hasan juga menaiki punggung atau pundak Nabi SAW, juga Nabi mengatakan kalimat yang positif, menekankan satu kekaguman kepada ayahnya. Di saat itu Hasan menaiki pundak Rasul. Ini Pak Yogi sudah menjadi cucu nih. Maka ketika itu, ya bayangkan Nabi SAW dimainkan oleh cucunya seakan-akan sebagai kendaraan, ditunggangi oleh beliau. Lalu Nabi SAW mengatakan, ni'mar raqibu anta, engkau adalah penunggang hebat. Engkau penunggang hebat. Tapi kata Rasul, ada yang lebih hebat dari kamu. Bayangkan, beginilah Nabi untuk menanamkan kekaguman. Lalu dia bertanya, siapa? Bapak kamu adalah lebih hebat di dalam menunggang kuda. Subhanallah, kalimat ini menanamkan kekaguman kepada si anak, agar menanamkan kekaguman itu ya kepada anak kita, biar dia memuliakan orang tuanya. Di Pak Yogi tidak boleh membandingkan ayah dengan cucu. Kalau cucunya rajin ngaji hari ini misalnya kan, sholat waktu kecil, sudah muda sholat, sudah rajin belajar, rajin mengaji, jangan dibalikkan. Kamu ini luar biasa nak. Dulu bapak kamu ketika usia kamu tidak sholat, main saja, kerja misalnya, itu tidak boleh itu. Ya, oke. Ini nanti akan turun porsi ihtiram dia kepada ayahnya. Justru kita tanamkan kekaguman itu kepada anak kita, kepada cucu kita, agar dia menghormati orang tuanya, bapaknya. Nah gitu sebagai guru, antum sebagai guru, kita memilih kalimat-kalimat yang itu membuat anak itu kagum kepada
kepada ayahnya. Ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan perkataan Nabi kita alaihi wasallam kepada Thabit ibn Qais, innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah, rawahul Bukhari. Ini kepada Thabit ibn Qais. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini adalah kisah orang-orang yang disebutkan oleh Allah ya, atau oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan al-mu'ayyanuna min ahlin nar fil kitabi was sunnah. Ada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan mereka ini adalah penghuni neraka. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran penghuni neraka siapa? Siapa Pak? Yahudi. Ini perorangan yang sifatnya perorangan. Allah sebutkan dalam satu surat di dalam Al-Quran. Keluarga siapa? Abu Lahab. Ahsant. Abu Lahab bin Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, amun Nabi SAW, wa mura'atuhu Ummu Jamil, Arwa binti Harb ibn Umayyah, ukhtu Abi Sufyan. Allah katakan tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ini orang yang disebutkan langsung oleh Allah. Kita katakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Masad. Di antara orang-orang yang disebutkan juga min ahlin nar adalah Abu Talib. Kita tidak bisa mengingkari karena hari ini perdebatannya panjang. Masa paman Nabi dikatakan dalam neraka? Kita tidak bisa menolak apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Talib bin Abi Manaf ibn Abdul Muttalib, liqaulin Nabi, karena kita mengatakan itu dikatakan Nabi. Ahwan ahlun nari azaban Abu Talib. Orang yang paling ringan nanti azabnya dalam neraka siapa? Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dia pakai dua sendal ya yang terbuat dari api dalam neraka, lalu kemudian ya mendidih otaknya. Lalu dari hadis ini kita katakan Abu Talib tidak di dalam neraka? Enggak mungkin. Ini dikatakan tidak ada adab, orang mengatakan macam-macam. Ya akhi, antum yang menjadi dasar bicaranya apa? Hawa, akal, atau kebodohan? Besok tidak kita mengkafirkan seseorang dari ahlil kiblah, dari umat Muhammad ini dengan dosa ya, dan tidak kita keluarkan seseorang dari Islam dengan amalnya, kecuali nanti dengan apa yang diungkapkan oleh dia. Jadi kalaupun dia dosa, itu kan kembalikan ke karena dosa tahta masyiatillah, apakah dia nanti diampunkan Allah atau ya diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jaga lisan, jangan suka mengkafirkan. Makanya di antara kelompok yang mudah menyimpang dalam Islam adalah takfiri. Ya, takfiri, mengkafirkan orang aja kerjanya. Dan ini bukan aqidatus salaf. Dan kita berada di atas aqidah yang sahihah, bahwa di mana seseorang kalau dia berdosa, ya kita berharap dia bertobat kepada Allah, lalu kemudian dia diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.